Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذه الفرصة سأجرب أن أشرح إلينا جميعا يعني مضمون الأجرمية المؤلف العالم العلامة الشيخ أبو عبد الله سيدي محمد بن داود السنهاجي أو ابن أجرم. Nah, di sini saya namakan dengan edisi hataman karena saya insya Allah mau mencoba membahas matan jurumiyah dari bab kalam sampai bab terakhir. Semoga Allah meridhoi dan memudahkan niat saya, amin. Kita langsung saja membaca bab pertama, yaitu babul kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-kalamu huwa al-lafz al-murakkab al-mufid bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhul al-alif wal lam wa huruf al-khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasami wa hiya al-waw wal ba'u wat ta'u wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sini wa sawfa wa ta'i ta'nis sakinah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Nah, itu matannya. Sekarang kita akan mencoba menjelaskan satu persatu. Saya akan membuatnya menjadi beberapa bagian untuk bab kalam ini. Ya, bagian yang pertama adalah khusus menjelaskan tentang apa itu kalam. Al-kalamu, kalam, huwa adalah al-lafzu, lafaz, al-murakkab yang tersusun, al-mufid yang memberikan pemahaman atau faedah, bil wad'i dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi kita akan menjelaskan secara terperinci lagi apa itu lafaz, apa itu murakkab, mufid, dan wad'i. Sekarang satu persatu, yaitu yang pertama adalah lafaz. Al-lafzu huwa as-sautul mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Lafaz huwa adalah as-saut, suara, al-mustamil yang mencakup atau meliputi, ala atas, ba'di sebagian, huruf hijaiyah. Jadi lafaz itu adalah suara yang mengandung atas sebagian huruf hijaiyah. Jadi baru dinamakan lafaz kalau dia memenuhi dua syarat. Yang pertama disuarakan, yang kedua dia mengandung atas sebagian huruf hijaiyah. Jika tidak memenuhi dua syarat, maka tidak termasuk namanya lafaz. Mana contohnya? Al-misal, kitabun, qalamun. Nah, kita baca, kita suarakan, kita lafazkan, ya. Dan dia terdiri dari huruf hijaiyah. Ada kaf, ada huruf ta, ada huruf alif, ba, dan seterusnya. Karena kita suarakan dan terdiri dari huruf hijaiyah, maka kalimat kitabun, kalimat qalamun disebut dengan lafaz. Mana contoh yang tidak termasuk lafaz? Misalnya suara gendang. Walaupun dia berbunyi, ya, namun tidak terdiri dari huruf hijaiyah, maka tidak disebut dengan lafaz. Begitu juga sebaliknya. Misalnya ada kalimat bahasa Arab fusha, tetapi kita tidak baca, kita tidak lafazkan, ya, maka itu juga bukan namanya lafaz. Jadi baru dinamakan lafaz kalau disuarakan dan terdiri dari huruf hijaiyah. Yang berikutnya adalah al-murakkab, ya. Ma huwa al-murakkab? Apa itu murakkab? Al-murakkabu, murakkab itu adalah ma, apa saja, tarakkaba yang tersusun, min dari,
kalimatain, dua kata, fa'aksara atau lebih. Jadi murakkab itu adalah apa saja yang terdiri dari dua kata atau lebih, ya, minimal dua, ya. Mana contohnya? Ja'a Zaidun, itu dua kata, ya. Kalau misalnya hanya ja'a saja atau hanya Zaidun saja, maka tidak dinamakan murakkab. Jadi dia harus murakkab kalau dia tersusun minimal dua kata, apalagi lebih. Mana contohnya lebih? Zahaba Muhammadun ilal madrasah. Kalimat zahaba satu kata, Muhammadun dua, ila tiga, al madrasah empat. Nah, jadi sudah lebih dari dua, ya. Karena dia tersusun dari lebih dari dua kata, maka itu disebut dengan murakkab. Yang berikutnya adalah al-mufid. Apa itu mufid? Al-mufidu ma, apa saja, afada faidatan, yang memberikan makna pemahaman yang jelas, yahsunus sukutu minal mutakallim wassami'i, ya. Nah, jadi yang dimana diamnya dari orang yang berbicara maupun yang mendengar itu sama-sama saling memahami, ya. Misalnya saya bilang ja'a Zaidun, saya berkata ja'a Zaidun, atau zahaba Muhammadun ilal madrasah, dan antum yang mendengar kalimat tersebut paham, misalnya ja'a Zaidun, oh si Zaid telah datang, ya. Zahaba Muhammad ilal madrasah, Muhammad pergi ke sekolah. Jadi kan sudah bisa kita pahami, baik lawan bicara maupun yang berbicara maupun yang mendengar tidak lagi penasaran, sudah dipahami kalimat tersebut, tidak meminta penjelasan tambahan dari pembicara, sehingga disebut dengan mufid, ya. Jadi ketika dia belum jelas, masih membingungkan, masih menunggu jawaban yang lain, maka tidak dinamakan mufid. Mana contohnya? In qama Zaidun, in jika, qama berdiri, Zaid, si Zaid, jika si Zaid berdiri, nah, masih ada meminta penjelasan tambahan, ya. Karena kalimatnya belum jelas, masih menunggu kalimat tambahan, ya, penjelasannya, maka itu tidak dinamakan mufid, ya. Jadi baru dinamakan mufid ketika antara pembicara dengan pendengar sama-sama saling memberikan pemahaman, ya, tidak menunggu penjelasan tambahan yang lainnya. Berikutnya adalah al-wad'i, ya, bil wad'i. Fassarahu ba'duhum bil qasdi wa ba'duhum fassarahu bil arabi, ya. Jadi wada' itu sebagian ulama nahwu menafsirkannya bahwa wada' itu adalah ada kesengajaan, diucapkan secara sengaja, ya. Sebagian ulama juga menafsirkan bahwa wada' itu adalah menggunakan bahasa Arab. Ya, contohnya sama kayak yang tadi, contoh yang lain bisa juga kita buat yang lainnya, ya. Misalnya azhabu ilal madrasah fi sa'ati sadisa sabahan bakiran, ya. Nah, jadi itu kita ungkapkan secara sengaja dengan sadar, ya, kesadaran penuh, ya. Terus dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau tidak diucapkan secara sengaja seperti perkataan orang gila atau mimpi, misalnya kita mimpi nih, kita lancar ngomongnya bahasa Arab, tapi lagi bermimpi, karena tidak qasad, tidak disengaja, maka itu juga tidak dinamakan wadai. Begitu juga dengan sebaliknya, dia harus berbahasa Arab. Jadi kalau tidak bahasa Arab, misalnya kayak bahasa Turki dan yang lainnya, Badui dan lain sebagainya, maka itu tidak dinamakan wadai, ya, kalau dia tidak menggunakan bahasa Arab fusha. Nah, jadi
syarat baru dikatakan kalam kalau dia memenuhi 4 kriteria. Yang pertama adalah dia harus lafaz, yang kedua dia harus tersusun minimal 2 kata atau lebih, yang ketiga dia harus memberikan faedah, pemahaman yang jelas, mufid, yang keempat adalah wadai, sengaja diucapkan dan dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, jika ada yang ingin bertanya nanti bisa di komentar, dan mohon kritikan sarannya untuk video selanjutnya ya. Terima kasih, jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya masih belajar dan tujuan utamanya adalah sama-sama belajar dan ingin menebarkan, memperkenalkan bahasa Arab, ilmu alat terutama bagi pemula ya, tidak ditujukan bagi yang ahli ya. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan lanjutkan di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.